Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala hadzal iman, hadzal islam, hadzal ni'mat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang pertama dan paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur atas semua nikmat Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, hingga kita dapat merasakan semua apa yang kita rasakan. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada, junjungkan kepada Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Kita tak lupa juga salawat salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam serta keluarganya. Pada kesempatan kali ini saya belajar bagaimana cara untuk menyampaikan atau sharing, berbagi apa yang saya miliki, di antara lain yaitu salah satunya bercerita atau menyampaikan pendapat saya pribadi. Jadi pada awalan ini saya mohon minta maaf atas segala apa yang nanti saya ucapkan. Jika salah itu pribadi dari saya, jika benar itu hanya kebetulan dan dari Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai saudara semuslim, saudara seiman, seharusnya saling bantu-membantu. Khairun nas anfa'ulin nas, sebaik-baiknya manusia yaitu yang bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat itu apa? Bermanfaat itu membantu, meringankan, atau saling berbagi. Apa yang harus dibantu dalam kebaikan, dalam kebaikan, dalam berbuat yang lebih baik kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan itu jika dirasa dalam hati itu sesuai, dan jika dirasa tidak benar maka itu perbuatan yang kurang baik. Adapun contoh dalam kebaikan itu apa? Contoh dalam kebaikan itu kita bisa membantu sesama muslim untuk mungkin seminimal mungkin bisa mendoakan agar dia diberi kesehatan, dia diberi iman yang terus menerus, dia diberi kesadaran, serta diberikan manfaat dalam hidupnya. Dalam hal ini contoh tolong menolong dalam hal kebaikan yaitu menjenguk orang sakit, membantu korban musibah, mendoakannya, membantu secara apa yang kita bisa. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang baik kepada sesama kalian. Kita ini sesama
manusia, bahkan kita ini sama-sama makhluk ciptaan dari Sang Kholik, Sang Pencipta. Semua kebaikan yang kita lakukan kelak niscaya akan kembali kepada diri kita, tidak akan tanggung. Allah tidak akan tanggung bahwa kebaikan yang akan kembali kita itu dikali lipatkan oleh Allah. Bahkan doa orang yang paling mustajab diantaranya adalah doa orang yang terzalimi. Kok ijik-ijik orang yang terzalimi? Apa maksudnya itu? Orang yang terzalimi itu orang yang dia menjadi korban dari tindakan yang tidak sepantasnya atau tindakan yang buruk. Orang yang terzalimi itu doanya insya Allah mustajab. Lalu apalagi yang saya akan sampaikan, yaitu berbelas kasihlah, maka Allah akan berbelas kasih kepada kita. Ya Arhamar Rahimin irhamna, wahai yang Maha Pengasih, kasihilah kami. Kita sebagai manusia ini memang tempatnya untuk dikasihani. Seberapa berharga pun kita di mata Allah itu hanya orang yang seharusnya dikasihani oleh Sang Pencipta. Maka tak layak sikap sombong itu di kita. Bahkan sudah dicontohkan dari awal bahwa sekecil apapun kesombongan itu Allah tidak suka. Bahkan iblis sampai dilaknat hanya gara-gara tidak mau berrukun dengan kita. Iblis menolak bersujud. Itu perintah Allah langsung, bukan dari perintah Adam. Allah memerintahkan iblis untuk bersujud, namun iblis secara terang-terangan menolak perintah Allah dan menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Oleh karena itu iblis dilaknat karena ada sifat kesombongan. Maka dari itu semoga kita dijauhkan dari yang namanya sifat sombong. Sifat sombong itu hanya pada Sang Maha Agung, Allahu Akbar, Dia yang Maha Besar. Tidak boleh pada sang makhluk. Maka dari itu iblis dilaknat. Dan tempat kita memang harus dikasihani. Kita adalah Abdullah, hamba Allah. Apa itu hamba? Dalam bahasa manusia, hamba itu budak. Seharusnya kita ini budaknya Allah, tetapi kita memiliki dua sesuatu yang membuat kita ini berbeda dari makhluk-makhluk lain. Satu yaitu akal, dua yaitu hati. Adapun akal selalu memikirkan apa yang akan menjadi manfaat atau apa yang akan menjadi timbal balik bagi kita. Adapun hati yaitu tempat untuk merasakan sesuatu, perasaan. Akal ini sifatnya menjadi
apa yang harus kita lakukan itu ada keuntungannya, sedangkan hati ini selalu membuat kita ini merasakan adanya senang, sakit, kecewa, sedih, dan sebagainya. Sebagai manusia kita ini diberikan dua hal itu, sehingga berbeda dengan makhluk yang lain, antara lain yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu selalu bertasbih akan Allah karena mereka memiliki pikiran yang akal yang tidak berfungsi secara manusia, secara tidak sama dengan manusia. Di suatu kisah, Nabi Daud pernah bertanya kepada, lalu Nabi Daud alaihissalam bertanya-tanya, untuk apakah ulat itu diciptakan itu? Atas izin Allah SWT, ulat itu dapat berbicara layaknya manusia, sehingga Nabi Daud alaihissalam paham atas apa yang dikatakan ulat itu. Wahai Nabiullah Daud dan Rasul Allah, saya diciptakan atas izin Allah untuk bertasbih kepadanya, bertakbir kepadanya, serta saya makan daunan itu atas izin Allah untuk melanjutkan hidup saya. Lantas sontak Nabi Daud alaihissalam sadar akan apa yang tadi dia perbuat atau apa yang dia itu rentak bicarakan dalam hatinya. Makhluk yang bahkan kita anggap sepele itu saja sangat mengagungkan, bertasbih kepada Allah selalu. Hidupnya hanya untuk bertasbih. Lantas kita ini yang memiliki akal pikiran yang dapat mendapatkan tempat dua di akhirat antara neraka atau surga, seharusnya kita lebih semangat, atau saya pribadi harusnya lebih dalam disiplin untuk menjalani ketaatan Allah, karena sebenarnya kita ini hanya hamba Allah yang tidak lain tidak bukan kita diciptakan di dunia ini untuk selalu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan kamu kecuali untuk selalu beribadah. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk selalu beribadah. Lantas untuk apa pertanyaannya kita hidup? Ya untuk beribadah. Sembari menunggu kita ini nanti wafat atau dipanggil panggilan ketiga, yaitu kembali ke Allah Sang Pencipta, kita diberikan yang sesuatu yang namanya nikmat, dan hati kita ini merasakan adanya nikmat yang bahagia, sedih, kecewa, marah, terharu, hingga yang namanya getaran jiwa saat kita pribadi memohon tengah malam, beristighfar sampai mencucurkan air mata. Hati kita bergetar, sungguh getaran yang tidak semua orang mungkin bisa merasakan hal tersebut. Adapun yang kita lakukan kita alami secara bertahap, dari mulai bayi, kita tumbuh dari anak-anak, kita menjadi remaja, lalu dewasa, menjadi orang tua, lalu menjadi kakek nenek, hingga kembali, itu hanya proses, dan proses itu diberikan sedikit tambahan kesenangan, kesedihan, seperti kita memiliki jodoh, kita memiliki banyak harta, adapun harta
atas dalam Quran surat Al-Hasyr. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Quran surat 59. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang kamu perbuat untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti atas segala perbuatanmu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa akan Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupakan diri mereka sendiri. Dan mereka itulah orang yang melupakan Allah, orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Dan tidaklah sama para penghuni neraka dan para penghuni surga. Para penghuni surga, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Mereka itulah orang yang menang. Lau kana anzalna hadzal qur'anu ala jabali la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka amsalu linnasi nadribuha la'allakum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan ini Al-Quran di atas gunung, li'ara'aitahu, agar kalian melihat, niscaya gunung itu terpecah belah tunduk li khasyatillah min khasyatillah, karena takut akan Allah. Watilka, dan seperti itulah perumpamaan yang kami berikan kepada watilka amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan seperti itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia agar mereka berpikir. Wallahu la ilahu, dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi wa syahadati warrahmanur rahim, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari ayat di atas, Quran surat Al-Hasyr ayat 59, Quran surat ke-59 ayat 18 sampai 22, kita dapat belajar bagaimana seorang mukmin yang beriman diwajibkan dalam satu ayat itu bertakwa 2 kali. Sungguhnya mereka bertakwa atas diri mereka, lalu Allah mengkoreksi lagi bertakwa agar sungguhnya bertakwalah, innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi seperti itulah perintah Allah dalam Al-Quran. Kita ini akan menemui 3 panggilan. Yang pertama yang selalu terngiang dalam telinga kita yaitu azan, panggilan salat 5 waktu dalam sehari. Hukumnya wajib
panggilan itu apa sih gitu. Panggilan adalah memanggil, mengajak. Jadi orang yang dipanggil itu seharusnya menjawab seperti assalamualaikum. Itu kan doa untuk semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian semua. Maka kita jawab waalaikumsalam. Lalu panggilan yang pertama kita jawab sholat. Allah Akbar, hayyalah sholat. Mari menunaikan sholat. Ya, kita tunaikan dengan syarat rukun dan ketentuan yang kita bisa. Kita tunaikan sholat 5 waktu dalam sehari. Lalu yang kedua ada panggilan haji. Tidak semua orang seberuntung orang yang dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji adalah suatu yang ada sebelum mungkin syariat Islam ada, yaitu ketika Nabi Ibrahim mendirikan pertama kali meletakkan bangunan Ka'bah pertama kali di Makkah, sehingga Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah kota ini kota yang makmur, kota yang berkah. Allahumma ja'alni saya lupa gimana doanya, ya intinya baldatan rahmatan, negeri ini sebagai negeri yang penuh rahmatmu, sehingga Mekah yang kita jumpai sekarang ini sungguh Mekah yang sesuatu yang tidak ada namun ada, seperti apa ya? Seperti kota itu menjadi pusat ekonomi. Setiap tahun ada orang haji, setiap tahun pasti ada orang yang berumroh, selalu datang berhaji. Semoga kita juga bisa berhaji juga. Dan panggilan ketiga itu kita kembali akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali, yaitu mati. Panggilan ini pasti tidak bisa kita tolak. Seperti kita di telepon, mungkin kita bisa menolak secara langsung telepon itu, namun panggilan kematian ini sangat tidak bisa terhindar. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernafas pasti akan menemui kematian. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang berjiwa pasti akan mati. Malaikat maut pun akan mati, sehingga kita nanti di babak baru, yaitu kebangkitan kita di padang mahsyar. Kita akan mendapatkan melalui proses yang sangat panjang. Ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, di mana amal kita, keburukan kita ditimbang mizan, di mana akhirat itu adalah akhir dari tujuan hidup kita. Entah kita akan masuk ke dalam surga atau neraka, biridullah, bisyafa'ati Rasulullah, bisyafa'atul Quran. Semoga kita dapat belas asih arhamar rahimin dari Allah, itu pengasihan, pengampunan yang sebesar-besarnya dari Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Ya arhamar rahimin, irhamna Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni wa'afini wa'afu anni. Maka dari itu, adanya akhirat adalah sesuatu yang adil, sesuatu yang Allah akan tentukan di mana kita sepatutnya atau kita sebelas kasihaninya Allah. Sekian dari yang saya dapat bagikan atau dapat saya ceritakan dari saya belajar
saya mengaji. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen, terima kasih untuk yang sudah menyimak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.